Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran komputer akuntansi Mayop Perusahaan Dagang. Baik, pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang kelima kita atau bagian yang kelima, yang mana pada bagian yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang PT Yoga Alpha, yang mana PT Yoga Alpha ya memiliki, kita sudah lihat di sini, memiliki ketentuan-ketentuan umum ya, baik kebijakan tentang pembelian, kebijakan tentang periode akuntansi, kebijakan tentang basis pencatatannya ya, serta kebijakan transaksi-transaksinya yang dicatat di dalam jurnal umum dan juga dicatat dalam jurnal khusus. Pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas tentang pembelian ya, pembelian PT Yoga Alpha yang dilakukan, semuanya dilakukan perhitungannya dengan menggunakan PPN income atau PPN masukan sebesar 10%. Yaitu apabila kita membeli barang atau PT Yoga membeli barang 1 juta rupiah, maka PT Yoga harus membayarnya 1.100.000 rupiah, yaitu 1 jutanya untuk pembayaran barang dagangan tersebut dan 100.000 rupiahnya yaitu untuk pembayaran PPN income atau PPN masukan. PPN income ini pun kita katakan sebagai piutang yang nantinya akan kita adukan kepada PPN outcome-nya ya. Jadi nanti akan kita perbandingkan dengan PPN outcome-nya. Mana yang lebih besar antara PPN income dengan PPN outcome. Yang keduanya juga kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang bagaimana sistem penyerahan barang ya. Maka sistem penyerahan barang itu ya, kita sudah pahami ada yang disebut FOB shipping point dan FOB destination. PT Yoga Alpha di sini menggunakan FOB shipping point, yaitu artinya barang ketika sudah keluar dari gudang si penjual, maka transaksi penjualan atau pembelian serta atau penjualan sudah bisa dicatat. Artinya seluruh barang menjadi tanggung jawab si pembeli. Nah, baik, kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini ya, anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan tentang ketentuan dari PT Yoga Alpha. Baik anak-anak, yang selanjutnya di sini adalah bahwa pengeluaran kas. Pengeluaran kas PT Yoga Alpha itu apabila pengeluaran kas di atas 2 juta, maka PT Yoga Alpha itu harus menggunakan cek. Artinya tidak menggunakan uang tunai. Jadi apabila PT Yoga Alpha mengeluarkan uang di atas 2 juta, maka PT Yoga Alpha harus menggunakan cek, tidak menggunakan uang tunai ya, atau uang kas kecil. Sedangkan kalau di bawah atau apabila di bawah 2 juta ya, di bawah 2 juta atau kurang, maka dia menggunakan sistem menggunakan kas kecil. Nah, jadi kalau misalnya di atas 2 juta maka menggunakan cek. Sudah pasti kalau menggunakan cek, yang berubah itu bukan uang tunainya, tapi yang berubah adalah uang yang ada di bank yang berubah. Seperti itu. Nah, kita kenal di sini sistem yang digunakan oleh PT Yoga Alpha adalah untuk mencatat kas kecilnya adalah sistem tidak tetap atau disebut fluctuation bank system. Baik, kita lihat apa itu sistem fluctuation system. Baik, metode dalam pengeluaran kas kecil. Di sini ada dua. Yang pertama metode tetap dan metode berubah-ubah.
Metode tetap itu artinya impress fund system, dan metode berubah-ubah adalah fluctuation fund system. Apa itu metode tetap? Ya, dalam pencatatan dana kas kecil atau pengelolaan kas kecil kita menggunakan dua metode. Yang pertama metode tetap, yang kedua metode berubah-ubah. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Ya. Jadi kalau sistem metode tetap, jumlah kas kecil yang dipegang oleh si kasir ya itu selalu tetap jumlahnya. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash atau kas kecil tidak serta-merta langsung mencatatnya, tapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya saja. Artinya, si kasir kalau menggunakan metode tetap, pengeluaran yang dilakukan tidak dicatat, tetapi hanya dikumpulkan saja bukti-buktinya. Yang nanti bukti-bukti tersebut ketika meminta uang kembali atau meminta pengisian uang kembali, ya pengisian kas kecil, maka bukti-bukti tersebut diserahkan ke bagian keuangan untuk meminta pengembalian atau pergantian uang yang telah dikeluarkan. Apa ciri-ciri metode tetap? Ya, ciri-cirinya yang pertama, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Artinya, bukti-bukti pengeluaran kas kecil itu dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Siapa pengelola kas kecil? Yang kita sebut biasanya kasir. Yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah yang telah ditetapkan semula. Misalnya jumlah kas kecil sudah ditetapkan 1 juta rupiah, lalu ada pengeluaran sejumlah 800.000 rupiah. Nah, pengeluaran 800.000 rupiah ini oleh pemegang kas kecil atau si kasir, bukti-buktinya dikumpulkan. Nanti setelah kumpul, ketika ingin meminta pergantian uang kepada bagian keuangan, maka bukti-bukti tersebut diberikan kepada bagian keuangan, dan nanti bagian keuangan mengganti sejumlah uang yang dikeluarkan. Berapa? 800.000 rupiah, sehingga dana kas kecil yang dipegang oleh si kasir jumlahnya tetap, yaitu 1 juta. Seperti itu, artinya tidak berubah. Baik, yang kedua, metode berubah-ubah atau disebut fluctuation fund system. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau tadi metode tetap itu dana kasnya itu tidak berubah, ya ditentukan apabila kas kecilnya 1 juta maka harus 1 juta. Tetapi kalau metode berubah-ubah itu sesuai dengan kebutuhan, ya sesuai dengan kebutuhan. Ketika kebutuhan meningkat, kas kecil bisa meningkat. Ya, begitu pula ketika kebutuhannya tidak terlalu banyak, maka kas kecil pun bisa menjadi berkurang. Ya, artinya kas kecil itu bisa naik dan juga bisa turun sesuai dengan kebutuhannya. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhannya. Begitu. Apapun ciri-cirinya, ciri-ciri dari metode berubah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. Jadi, kalau metode kas impress fund sistem atau dana tetap, si kasir tidak mencatat, ya, tidak mencatat dalam bentuk jurnal. Tetapi ketika metode berubah-ubah, si kasir setiap pengeluaran dana harus mencatatnya dalam bentuk jurnal, ya. Seperti itu. Ketika si kasir menerima uang dari bagian keuangan untuk pengisian kas, maka si kasir mencatatnya. Kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. Seperti itu.
Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat buku jurnal kas kecil dengan mendebet akun yang terkait, akun yang dikeluarkan, ya, dengan mengkredit akun kas kecil. Artinya apabila si kasir mengeluarkan uang untuk membiayai sesuatu, maka si kasir harus mendebet akun-akun yang terkait. Misalnya, si kasir ingin membeli ATK, ya, sejumlah 100.000 rupiah, maka ATK-nya didebet, beban ATK didebet. Nah, yang kreditnya yaitu adalah kas kecil, akun kas kecil sejumlah 100.000 rupiah. Yang selanjutnya, besar jumlah dana kas kecil yang disediakan selalu fluktuasi, artinya selalu berubah-ubah. Fluktuasi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya seperti itu, bahwa kas kecil ini tidak selalu tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang paling menyolok dalam perbedaan antara metode tetap dan metode berubah ini adalah keaktifan si kasir. Ketika metode tetap, si kasir hanya mengumpulkan bukti-bukti saja, tidak mencatat. Sedangkan metode berubah-berubah, si kasir mengumpulkan bukti juga mencatatnya di dalam bentuk jurnal. Nah, itulah kas kecil atau metode dalam pengelolaan kas kecil. Mudah-mudahan ini semua dapat menambah pengetahuan kalian dalam memahami metode kas kecil. Baik, anak-anakku, untuk kas ini Bapak yakin kalian sudah memahaminya karena ini sudah dipelajari ketika kalian di kelas 10. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah penjualan. Anak-anakku, pada materi PT Yoga Alpha ini, penjualan itu juga sama, dikenakan PPN outcome. Tadi kalau pembelian dikenakan PPN income, kalau penjualan dikenakan PPN outcome. Berapa? 10% dari total penjualan. Begitu pula PT Yoga Alpha menerapkan sistem transportasinya menggunakan FOB shipping point, ya. FOB shipping point artinya ketika barang sudah keluar dari gudangnya si PT Yoga Alpha, maka transaksi penjualan tersebut sudah dicatat sehingga barang tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli. Nah, seperti itu anak-anak. Nanti kita akan lanjutkan selanjutnya sedikit lagi, ya. Kita akan memasuki pada bagaimana nanti caranya untuk membuat mayop perusahaan dagang. Nah, mudah-mudahan ketentuan-ketentuan ini sebelum kita masuk ke mayop perusahaan dagang harus kita pahami terlebih dahulu, agar nanti dalam penyusunan mayop perusahaan dagang kita sudah paham, sudah mengerti, tidak mengalami kesulitan. Itu saja mungkin pertemuan yang kelima ini dari Bapak. Mudah-mudahan ya kalian bisa memahaminya. Pesan Bapak, jaga kesehatan kalian, salam kepada orang tua kalian semuanya. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa COVID-19 ini bisa segera berlalu dan kita bisa bertatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.